lanjut ya. Ya, lanjut dari Poltek Setialan. Izin bertanya Pak, saya terangkat ahli pertama Februari 2021 dengan golongan 3A dan telah diberi Bapak 115 dan saya telah mengajukan penilaian angka kredit di tahun 2021. Dia menanyakan berapa yang saya butuhkan untuk naik pangkat ke 3B, Pak. Apabila angka kredit saya sudah terpenuhi. Wah, ini harus Ibu, Bapak atau Ibu ini harus harus ke materi yang lain ini. Materi yang lain ini, Bu. Ya itu 50 kalau nggak salah saya Pak angka kredit kalau dari 3A ke 3B, Pak. Kalau nggak salah 50. Oh, 50 ya? Iya, 50. Kalau yang bersangkutan ini 3A. Kalau dari 3A ke 3B 50 angka kreditnya, Pak. Ini berarti yang bersangkutan JP pertama ya, Bu ya? Iya. Ya. JP pertama berarti 12,5. Berarti 50 dibagi 18,75. Enggak, kan maksimal. Kita cari maksimalnya iya, kan? Pak. Iya. Berarti 50 dibagi 18,75. Berapa tuh? 12,5 enggak, Pak? 12,5 enggak, Pak? Enggak, kan 12,5 kan minimalnya. Kan boleh maksimal. 18,75, Pak. Ya, dibagi 18,75. 2 tahun 6 bulan. Persis 2,5 tahun, Bu. Paling cepat Anda bisa mengumpulkan angka kreditnya 2,5 tahun. Ya, berarti kalau bulan 10 Januari besok 2023 Anda ngumpulin, kemudian yang kedua tahun depan 2024, berarti tahun 2025 paling cepat Maret 2025 Anda sudah bisa diajukan kenaikan pangkat ke 3B. Gitu, Bu. Lumayan, Bu, lebih cepat 1,5 tahun ketimbang reguler. Ya, Bu atau Pak ini. Pak Makasih Oval ini apa nih? Makassar Oval ya. Apa ini? Nggak tahu saya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya udah paham ya Bu ya. Kita lanjut lagi dari ini Bapak kayaknya Pak Ibu ya Hapsari. Ini tetap kembali ke materi kita yang pagi tadi Pak. Bagaimana cara menentukan skor angka kredit pada laporan? Nah, ini harus balik ikut ke materi lagi Pak. Ini harus ikut ke materi 2 bulan lalu, Bu. Ya, beda lagi nih, ya. Next time sajalah ini, ya. Ini soalnya ya kita lanjut Pak. Dari Pak Suprianto Sikumbang. Izin bertanya Pak, sesuai Permenpan RP yang baru, apakah JFP masih perlu mengajukan dupa ataukah hanya SKP saja? Mohon di-share soft copy materinya Pak. Makasih. Sesuai dengan penjelasan Pak Kapus Bin Diklatren, Pak Sestama, Bappenas pada Forum Talk Series tanggal 22 Desember kemarin, maka JFP masih untuk penilaian 2023 masih perlu mengajukan dupa. Ya, di dalamnya terdiri dari SKP versi Permenpan 8 2021, lampiran SKP versi Permenpan 8 2021, SPMK, bukti fisik, dupa. Ya, jelas ya, Pak Suprianto. Oke. Berikutnya dari Bu Nurmalasari. Selamat siang Pak, saya perencana muda penyetaraan 31 Desember kemarin. Apakah sudah mengajukan pengumpulan angka tapi terlambat gabung? Mohon penjelasannya Pak. Maksudnya gimana? Jadi udah 1 tahun ini Pak, per 31 Desember. Kita sudah mengajukan tadi terlambat gabung. Maksudnya apa ini? Pertanyaannya apa ini? Ya mungkin maksudnya ini apakah dia sudah wajib untuk mengumpulkan angka kredit barangkali Pak? Karena kan sebenarnya udah prosesnya sudah 1 tahun ini Pak, per 31 Desember nanti. 21. Ya Mak, wajib toh Bu. Ini Bu Nurmalasari ya, wajib ini. Iya Pak. Ya. Bu Nurmalasari tetap wajib mengumpulkan bukti fisik pada tanggal 10 Januari tahun 2023 besok, terdiri dari SKP versi Permenpan 8 2021, lampiran SKP versi Permenpan 8 2021, SPMK, bukti fisik dan dupa ya. Ya, kita lanjut Pak. Dari Pak Aba izin bertanya Pak, bagaimana kami fungsional perencana ahli muda penyetaraan dari OPD dalam menyusun dupak? Soalnya uraian kegiatan kami beda dengan perencana yang ada di Bapeda.
Terus bagaimana dengan pembuatan SKP yang mengacu pada Permen 46 tahun 2022? Rencana hasil kerja sudah tidak menggunakan butir kegiatan dari Permen 44 2020. Ini salah informasi kayaknya Pak Randi. Salah ini. Ya Pak Abah, coba Pak Abah tanya dulu ke BKD. BKD-nya Pak Abah mau pakai Permen 46 2022 atau Permen 48 2021. Saya nggak tahu jawabannya di BKD-nya Pak Abah nih. Boleh milih soalnya ya. Tapi kalau penjelasan dari Top Series 22 Desember kemarin, seluruh Indonesia itu masih pakai Permen 48 2021. Jadi harus tetap pakai SKP versi Permen 48 2021, lampiran SKP versi Permen 48 2021, SPMK, bukti fisik dan dupa ya. Itu ya Pak. Jadi tetap harus pakai butir kegiatan dari sesuai dengan Permen 44 2020. Gitu. Ini juga berlaku untuk Pak Andi Faizah karena pertanyaannya sama dengan Pak Abah. Jadi kita lanjut dengan Pak Saharudin, izin bertanya, BKD sama Pak pertanyaannya. Pertanyaannya sama Pak, antara Pak Abah dengan Pak Andi. Kopas. Sekarang untuk Pak Saharudin, izin bertanya, BKD di tempat kami telah menerapkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Apakah kami masih wajib menyusun dupak untuk tahun 2022? Nah, tidak. Nah, berarti Anda nggak perlu menyusun dupak. Tapi Anda masih wajib menyusun laporan sebagai basis penilaian SKP. Gitu ya, Bu, Pak. Jadi basis penilaiannya tetap adalah laporan. Ya. Laporan yang Anda bikin berdasarkan kegiatan Anda di tahun 2022. Gitu. Tapi Anda tidak perlu menyusun dupak lagi. Mau dupak itu gampang banget Pak. Ngapain menghindari nyusun dupak? Ya toh, dupak itu gampang Pak Sarudin. Yang Bapak mungkin nggak bisa itu nyusun laporan kegiatan perencanaannya itu loh. Ya, jadi Bapak tetap masih bikin laporan kegiatan perencanaan karena disitulah basis untuk menilai kinerja Bapak sesuai dengan SKP Bapak. Oke? Ya, berikutnya dari M. Fatihin, izin bertanya Pak, saya diangkat tahun 2018 akhir, tetapi belum pernah mengajukan angka kredit karena fungsional tidak sesuai dengan bidang kerja saya. Dulu di bagian perbendaharaan, sekarang saya mutasi ke instansi lain dan sudah pindah di bidang perencanaan. Apakah masih bisa mengumpulkan angka kredit, Pak? Masih. Ini akhir 2018 loh, Pak. Ya, masih. Nggak apa-apa, ini pasal sanksi bagi perencana yang tidak menyusun laporan kegiatan perencanaan sesuai HKM masih belum difungsikan. Pasal sanksinya itu masih nganggur, masih nggak berfungsi. Jadi Anda masih diberi berkah dari Tuhan untuk menyusun laporan 2022 ya, tanpa Anda diberi sanksi. Gitu. Silakan. Nah, ini Fatihin ya, jangan diterusin untuk tidak nyusun ini ya. Ya itu Pak Fatihin. Anda masih beruntung Pak. Kita lanjut ya Pak Randi ya. Ada dari Pak Andi Slamet. Izin bertanya Pak Randi. Kami ada SK subkoordinator dari Bupati. Yang di SK tersebut dijelaskan bahwa kami mendapatkan 25% dari AKJFP. Ini masuk unsur mana ya? Tadi kan udah Bapak jelasin ya. Ini masuk unsur kegiatan utama. Dan kegiatan utama dihargai sebagai kegiatan perencanaan. Jadi 20% itu sudah masuk bonus bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan 25% poin kegiatan perencanaan. Gitu ya. Ini dari Bu Vika Harding Tias. Izin bertanya Pak, apakah JFP pertama dari jalur pengangkatan pertama dapat mengajukan penilaian untuk pekerjaan-pekerjaan saat CPNS? Namun jabatan pada SKP dan SPMT saya berbeda jabatannya. Diubah dari JFP menjadi JFU, Pak. Bisa, Bu Vika. Semasa Anda dari CPNS, Anda punya sekian pekerjaan, bisa. Ya. Tapi untuk SKP 2022, maka yang dinilai adalah kegiatan 2022. Nah, sepanjang kegiatan CPNS Anda itu Anda lakukan dalam kurun 2022, maka bisa Anda mengajukan laporan dari kegiatan CPNS Anda dalam kurun 2022. Tapi kalau ke bawah 2021 nggak bisa, ya, gitu.
Ini masalahnya Bu Vika ini Pak, dia pengangkatan pertama JFP, nggak taunya jadi JFU sekarang. Itu yang sepertinya yang jadi pertanyaannya Pak. Izin Bu. Sekarang Ya, jadi udah. JFP atau JFU sekarang? Izin Pak, mau menjelaskan sedikit pertanyaannya. Jadi saya termasuk JV pertama dari jalur pengangkatan pertama. Tapi saat saya CPNS dan sebelum diangkat jadi JFP pertama, dari bagian kepegawaian saya itu mengkonversi jabatan JFP saya menjadi jabatan fungsional umum. Kemudian baru Oktober kemarin, tahun ini, Oktober 2022, diangkat menjadi JFP pertama. Nah, pertanyaan saya, apakah saya masih bisa mengklaim angka kredit untuk pekerjaan-pekerjaan pada saat CPNS 2021 dan pekerjaan sebelum diangkat jadi JFP, yaitu dari Januari 2022 sampai dengan September 2022, yang dimana kondisinya adalah SKP dan SPMT saya diubah jadi JFU. Bisa? Seperti itu. Bisa, Mbak? Bisa, Pak. Januari sampai September Anda dalam posisi sebagai JFU. Iya. Silakan, enggak apa-apa. Berarti SKP-nya JFU nggak apa-apa, Pak? Katanya mulai September Anda diangkat menjadi JFP. Iya, Oktober saya diangkat jadi JFP, tapi apakah Oktober 2022 Anda diangkat jadi JFP? Iya. Iya, Anda bikin SKP JF seolah-olah Anda adalah JFP. Jabatan terakhir Anda saat ini JFP. Jadi jabatan terakhir Anda adalah JFP kan? Nah, berarti nanti pada tanggal 10 Januari 2023 Anda sebagai JFP, berarti laporan Anda adalah laporan JFP. Izin Pak, maksud saya apakah berarti harus membuat SKP ulang yang untuk pekerjaan dari Januari sampai September 2022 gitu Pak, untuk bisa mengklaim angka kreditnya? Karena kan sebelumnya saya JFU. Kalau Anda mau sulit boleh, cara sulitnya begini. Untuk yang Januari sampai September, Anda bikin SKP JFU dan laporannya adalah laporan JFU. Kalau mau sulit, kemudian jadi bikin dua versi SKP. Kemudian SKP Oktober-Desember adalah SKP JFP. Berarti laporannya adalah laporan JFP. Kalau mau sulit seperti itu. Anda mau sulit atau mudah? Kalau mudahnya Pak? Nah, Januari sampai Desember 2022 Anda sebagai JFP didasarkan pada sudut pandang laporan yang Anda harus kumpulkan per 10 Januari 2023 adalah posisi Anda sebagai JFP. Anda mau sulit atau mau gampang? Kalau mau sulit boleh yang SK saya. Halo? Halo? Pak, Kenapa, SK-nya tapi baru Oktober. Loh, baru itu kan berarti Anda sudah JFP toh sekarang. Oh iya, oke, baik Pak. Berarti cuma satu. Iya. Ya, Baru itu berarti Anda kan sekarang meskipun baru kemarin ada diangkat sebagai JFP, Anda sekarang itu JFP, bukan JFP. Oh iya. Seharusnya sama masalahnya ini Pak, kami juga begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah ya Bu Vika ya, intinya posisi Bu Vika sekarang kan memang sudah fungsional perencana. Jadi kemungkinan untuk mengklaim 1 tahun itu bisa menurut Pak Randy gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau mau cara sulit juga boleh. Jadi yang Januari sampai September itu bikin SKP. Yang mudah aja Pak. Ya. Oke Pak Erdia, kita beralih lagi ke Pak Latif ini dari Nkrekang. Pertanyaannya bagaimana kalau tahun ini kami tidak memasukkan laporan penilaian angka kredit untuk tahun 2022. Tapi tahun depan kami baru memasukkan laporan angka kredit untuk 2 tahun. Bagaimana cara penghitungannya? Nggak apa-apa Pak, tes kesaktian aja. Sekarang nggak usah bikin laporan CFP. Jadi nggak apa-apa. Tapi nanti konsekuensinya kalau ada konsekuensi ya Bapak kena gitu, kena sanksi. Nah problemnya kan sanksinya belum dihidupkan. Saya nggak tahu apakah sanksinya mau dihidupkan tahun depan mulai Januari atau baru Januari tahun 2024, saya nggak tahu. Gitu aja Pak. Tapi untuk amannya kan Bapak harus bikin laporannya, kan gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi baru tahun depan nggak bisa Pak.
Kalau laporan tahun 2022 yang disampaikan pada 10 Januari 2023, Bapak artinya melaporkan kegiatan Bapak di tahun 2022. Tapi kalau Bapak nggak bikin laporan tahun 2022 pada 10 Januari 2023 nanti Bapak nggak lapor, kemudian Bapak merapel gitu kan di tahun 2024 10 Januari 2024 misalnya. Nah, kemudian menurut Bapak itu Bapak bikin laporan 2022 dan 2023 itu tidak bisa. Karena tidak bisa maka tidak ada cara perhitungannya, gitu ya Pak. Oke? Oke Pak Randi, di kolom chat udah selesai pertanyaannya nih Pak. Baik dari Bu Vika yang terakhir sama Pak Latif udah dijawab. Jadi kita lanjut lagi Pak. Lanjut ya. Ya apa bisa mereview atau lanjut dulu materinya Pak? Lanjut aja dulu Bu. Ya silakan Pak. Itu tadi sampingan buat teman-teman yang mau kejelasan dari materi lain. Itu bukan materi dupa tadi, sebagian besar. Iya, tetap SKP angka kredit Pak. Iya, oke ya, saya lanjutkan. Langkah ketiga, pahami apa saja substansi dupa. Substansi dupa itu kegiatan perencanaan pembangunan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Ya, oke. Untuk tata kelola angka kredit, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah job order atau SKP. Di SKP itu daftar kegiatan, ya. Tapi saat ini tidak ditulis kegiatan, tapi yang ditulis adalah indikator kinerja individu dari kegiatan tersebut. Kemudian dalam lampiran SKP diwujudkan dalam bentuk laporan, judul laporan dari kegiatan yang Anda lakukan sesuai dengan SKP. Kemudian yang kedua adalah bukti fisik, bukti utama. Yang ketiga adalah bukti tambahan. Bukti fisik itu laporan kegiatan perencanaan. Itu kalau kegiatan, kalau unsur perencanaan, bukti fisiknya adalah laporan kegiatan perencanaan. Kalau unsur profesi adalah bukti fisik dari kegiatan profesi tersebut. Buku ya berarti bukti fisiknya buku. Makalah berarti bukti fisiknya ya makalah, gitu ya. Kalau unsur penunjang, kalau Anda sebagai peserta, bukti fisiknya adalah sertifikat sebagai peserta. Kalau Anda pemateri ya sertifikat sebagai pemateri dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bukti tambahan, bukti penguat atau bukti tambahan itu misalkan untuk kegiatan perencanaan SK tim bila Anda menyusun laporan kegiatan perencanaan berempat, ya lebih dari 1 sampai 4, maka perlu bukti tambahan surat tugas, surat keputusan, gitu ya. Kemudian kalau kegiatan unsur profesi, bukti tambahannya apa? Surat pernyataan dari instansi atau dari organisasi yang menerbitkan karya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah penulis buku, berarti ada keterangan dari penerbit bahwa buku tersebut diterbitkan oleh si penerbit yang bersangkutan, ya, surat keterangan dari penerbit yang bersangkutan. Kalau Bapak Ibu selesai menuntaskan pendidikan gelar yang inline dengan perencanaan, ya berarti surat keterangan kelulusan dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat keterangan kelulusan ya, selain ijazah dan transkrip dan plus surat keterangan kelulusan, gitu ya. Kalau inline. Kalau nggak inline, tidak inline dengan perencanaan, maka masuknya ke dalam unsur kegiatan penunjang, ya. Penunjang. Oke, kemudian SKP dan lampiran SKP, ya. SKP-nya berdasarkan SKP versi Permenpan 8 2021. Dalam SKP itu adalah daftar kegiatan dengan indikator kinerja utama, dengan indikator kinerja individu. Kalau itu kegiatannya di SKP, kalau judul laporan dari kegiatan dalam SKP itu masuk dalam lampiran SKP, ya. Kemudian formulir penilaian dan
SPMK ya, SPMK itu jadi satu dengan forum penilaian. Kemudian yang keenam DUPA ya, DUPA dan Sikren ini ya kalau Anda mau mensubmit dalam bentuk aplikasi ya ke dalam Sikren ya. Ini ya. Oke, kita bahas ini nanti kita bahas satu persatu nih ya. Ini kita bahas satu persatu nanti. Nah, sampai di langkah kelima jangan lupa ya, cara mengatasi faktor non teknis. Anda harus cerdas intelektual ya, meskipun cerdas intelektual saja kadang-kadang tidak cukup. Cerdas emosional, pengendalian diri ya. Cerdas sosial, seringlah berkomunikasi secara human relation lebih baik ketimbang mengandalkan hubungan jabatan. Cerdas spiritual, berdoa, baca surat ayat kursi 100 kali tujukan kepada tim penilai. Insya Allah Anda sukses ya. Ijazah dari saya gitu ya. Oke, itu nanti kita pelajari satu persatu. Ini sekarang mana ini? Kita pelajari satu persatu. Mana? Ya. Nah, yang pertama adalah SKP ini ya. Bagian 1 SKP ya. Nah, kalau Anda menyusun SKP 2022, berarti ini nanti tulisannya bukan SKP 2020 ya, tapi SKP 2022 ya. Bagian 1 ini nanti SKP 2002. SKP 2021 langsung aja kali ya. Langsung saya buka ke SKP-nya. Nah, ini. Mana tadi? Nah, kelihatan Bapak Ibu? Halo? Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Ini berarti SKP 2021. Ini 2021 sebagai CFP pertama ya. Ini berarti di sini atasan langsung ya. Terus di sini ini berarti diganti SKP 2021. Ini diganti SKP 2021. Nah, ini adalah Yohanes Sose, perencana ahli muda. Ya, ini contohnya. Ini nanti saya kasih ke Anda ya. Kemudian ini unit kerjanya ya. Nah, kegiatan tugas jabatan ini kinerja utama. Ini kinerja utama ya. Kinerja utama. Terus kemudian kinerja utama, tunggu. Aduh.
Ini ya. Ini, nah ini kita sesuaikan. Ini. Berarti Anda adalah ini perencana muda, gitu. Penata muda. Ini perencana ahli muda. Ini. Terus kemudian ini rencana kerja atasan langsung yang diintervensi meningkatkan keselarasan perencanaan evaluasi pembangunan daerah gitu ya. Misalnya, atau kita langsung review saja ya. Kita langsung review yang sudah dikirim teman-teman. Sudah Ya masuk. langsung review Pak, ini udah mau jam 3 loh Pak. Oh iya, kurang 1 jam. Langsung review aja ya. Ya langsung Pak. Mulai dari yang pertama masuk, itu Pak Adi. Oh, udah lebih banyak lagi nih yang masuk ternyata. Salam. Curhat loh Pak. Iya, yang penting masuk dulu. Simulasi SKP. Berbeda ternyata dari yang masuk tadi pagi. Oke, ini contoh punyanya Pak Wayan. Pak Wayan Adi. Perencana ahli muda. Waduh, 4A masih muda. Ini gara-gara penyetaraan ya Pak Wayan ya. Halo? Oke. Kemudian Pak Wayan ini kinerja yang mau diintervensi, terlaksananya koordinasi, ya ini betul. Rencana hasil kerja, tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada subkoordinasi bidang pekerjaan umum. Ya ini ya, jadi ini laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan. Oke, betul. Betul ini Pak Wayan ada ini, Pak Wayan. Pak Iwayan Adi Sudiatmike. Ada Pak Randy. Nah, ini sudah betul. Nah, betul ya Pak Wayan ya.
Ini aspek kuantitas, kualitas waktu. Dari aspek kuantitas, jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada subkoordinasi bidang pekerjaan umum, RPJPD, RPJMD, RKPD. Boleh, ini nanti di dalam lampirannya ini harus di breakdown jadi 5 ya, nggak boleh dikali ini. Oke, ini dulu ya, SKP-nya dulu. Ini 5 laporan. Kualitasnya persentase. Oh. Persentasenya gimana nih, Pak? Nulis nanti rumusnya. Izin Pak Randy, tampilannya belum tershare Pak Randy, screen-nya. Masa? Belum. Aduh. Ini udah? Ya, siap. Ini Sudah, Pak. saya ulangi lagi teman-teman, ini punyanya Pak Wayan ya. Pak Wayan Adi ya. Ini di sini sudah benar ini ya. Ini sudah benar, itu terlaksananya ini benar, redaksinya ini sudah benar, ini benar. Ini aspeknya kuantitas, ini udah benar. Kualitas nih, ini yang saya tanyakan ke Pak Wayan, ngitung persen dari mana ini gitu ya. Dari mana Pak Wayan? Ini aja saya belum ketemu sebenarnya itu Pak Randy, apa ya terkait dengan persentasenya ini ya. Ya. Ini Pak, saya ubah ya kesesuaian. Saya ubah kesesuaian tingkat kesesuaian laporan hasil koordinasi penyelenggaraan di daerah pada ini secara pada regulasi standar dan waktu. Nah, ini Pak. Ya, pada regulasi ya, regulasinya kan meliputi Undang-Undang 25 2004 dan misalnya Permendagri gitu kan. Permendagri 86 2017. Surat edaran Sesmen PPN Sestama Bappenas tentang PPD, standar dan waktu. Standar dan waktu. Nah, ini Pak, lebih enak nih. Lebih dapat dipertanggungjawabkan secara mudah, Pak Wayan, ya. Jadi ini tingkat kesesuaian. Ini targetnya. Ini targetnya kan ada 3 nih, standar apa namanya, regulasi, standar dan waktu ya. Kesesuaian atau gini, standar juga boleh di sini. Kesesuaian standar laporan berdasarkan regulasi Ya, Mak. dan ketepatan waktu. Kayak mana nih? Berarti nilainya adalah A sama dengan B bagi B kali 100%. Oh, misalnya B itu regulasi, C itu B itu regulasi, oh. Nah, C bagi B ini
B itu regulasi, C itu waktu, D itu ketentuan regulasi tambah waktu. Wah, jadi sulit nih kayak gini ya. Jadi sulit nih. Tingkat kesan. Oke, terus ketepatan waktu pelaksanaan. Ya, laporan. Regulasi waktu. Regulasi waktu. Jumlah ketentuan regulasi kali waktu aja. Biar gampang. Jumlah ketentuan regulasi kali waktu atau kali bulan dalam 1 tahun. Oke, ini kuantitasnya sama, jumlah laporan, persentase tingkat kesesuaian, berdasarkan target. Berapa laporan ini? 5 laporan. 4 laporan. Ini kayaknya susah nih Pak kalau ngitungnya. Persentase tadi itu. Ini kalau persentase seperti ini, mending 5 laporan aja Pak. Kualitasnya 5 laporan, tepat waktu. Ini 4 laporan, tepat waktu. Ini 7 laporan, tepat waktu. Nah, tinggal sekarang bulannya diubah. Kalau 5 laporan dalam 3 bulan, itu 5 laporan, Pak. 3 bulan untuk 5 laporan. Ya, ini 3 bulan untuk 4 laporan. Ini 6 bulan untuk 7 laporan. Ini 1 bulan untuk 1 laporan. Ini 1 laporan tepat waktu.
Kelihatan ini teman-teman ya? Halo? Kelihatan Kelihatan Pak. ya? Saya ganti tingkat kesesuaian Pak ya. Nih, Ya Pak Randy, terima kasih Pak Randy. tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian. Nah, sekarang dilihat ini Pak, sekarang jumlahnya. Jadi nggak usah pakai rumus gini Pak, ini susah nih Pak. Gini Bapak. Ya, ini 3 bulan untuk 5 laporan. Berarti jumlah bulan, jumlah laporan. Jumlah bulannya 3. Ini 3. Ini 6. Ini 1. Ya, jadi kelebihan nih Pak bulannya Pak. Jumlah laporannya ini 5, 4, 7, 1. Ini jumlah bulannya. Jumlah bulannya lebih dari 12, Pak. Bapak nggak mau cuti ya? Ini Pak. Jumlah bulannya lebih dari 12, Pak. Harus dikurangi di satu. Nah, harus 12. Iya. Ya Pak, harus total jumlah 12 bulan berarti Pak ya. Iya, mana nih yang dikurangi 3 bulan ini atau Yang ini Pak, yang 3 nomor 3. Asistensi. Mungkin jadi yang 6 bulan jadi 5 bulan. Oh ya, 6 bulan ini ya. Ya, betul. Bulan jadi 5 bulan. bulan. Ini asumsinya Bapak nggak ini nih berarti nggak cuti nih berarti. Nggak cuti Pak. Jadi 12 bulan 17 laporan kan? Siap. Ya, 12 bulan 17 laporan. Oke. Ini pengembangan kompetensi di bidang perencanaan. Nah, ini harus kegiatan perencanaan, Pak. Bukan profesi. Kalau ini profesi, Pak. Ya. Sorry. Ini profesi. Ini penunjang. Ini penunjang, Pak. Ini penunjang, penunjang. Ya. Itu, Pak. Ini diganti nih. Ini harus kegiatan perencanaan, Pak. Iya Pak, ada terkait dengan seminar-seminar apa namanya pelatihan nggak bisa. Nggak bisa Pak, ini diganti. Jadi ini diganti. Ini misalkan mengikuti misalkan fasilitator atau misalkan sebagai delegasi atau anggota atau harus ini nih. Recording in progress. Sementara nggak apa-apa deh, ini sementara nggak apa-apa di sini. Nanti kami perbaiki Pak. Ya. Harusnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Ya. Sementara nggak apa-apa Pak. Ya. Sementara nggak apa-apa. Terus kemudian ini berarti ini Bapak 17 laporan. Pak Wayan apa dari JFP Muda? JFP Muda itu HKM-nya 25 poin maksimal berarti 3,5 poin ya. Tapi Bapak ngumpulin 12 ya, nggak apa-apa ya. Siapa? Nanti supaya kalau tim penilai ngurangi angka kreditnya bisa tetap lebih tepat. Oke, terus ini lampiran ya, berarti ini harus ada 12. Harus ada 12
12 lampiran. 1, 2, 3, 4. Ah, kok cuma 4, Pak? Harus 5, Pak. Harus 12, Pak. Oh, di sini. Oke, nggak apa-apa, ditaruh sini. Berarti di sini. 1. Ini harus 12 berarti. 17. 3. 1, 2, 3, 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oke, ada 12 ya. Berapa tadi? 17. Oh, 17 ya. Ya. 17, 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ya pas ya, Pak. Ini nanti yang ini diganti nih. Tapi sementara nggak apa-apa, Pak. Biarin aja, Pak. Pak Wayan. Ya, oke. Sekarang kita lihat strukturnya. Ini strukturnya 3,62. Oh, Bapak pakai struktur yang sama ya. 3,62, 3,62, ada yang 2,92. Ini Bapak berarti bikin laporannya dulu baru masukin ke sini ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, nanti kapan-kapan kalau sudah bisa harusnya dibalik ini, bikin strukturnya dulu baru bikin laporan. Enggak apa-apa ya. Oke, 362 sudah. Oke. Berarti sekarang ini dupaknya taruh belakang. File dupak taruh belakang. Ya, file 1 SKP, 2 lampiran SKP, terus kemudian file 3, file 3A atau 3.1 SPMK perencanaan, 3.2 SMK profesi, SPMK ketiga penunjang, terus kemudian 4 dupak, terus ke
Nah, itu nanti di fisik ya, itu laporannya itu, laporan-laporan. Oke. Kemudian SPMK perencanaan. Ini sudah sama Pak dengan ini ya. Ini disamakan teman-teman ya. Sama. Ini disamakan ini. Ini harus sama ini. Sudah sama ya. Oke. Ini angka kreditnya. Oke. Keterangan bukti fisik. Laporan identifikasi permasalahan. Laporan. SK fungsional. Disposisi surat. Ya, boleh. Oke. Ya, udah benar nih Pak. Ini udah benar. Cek lagi. Ini. Terus kemudian ini teman-teman memperhatikan nggak yang lain? Halo? Perhatikan Pak. Perhatikan, Pak. Masih nyimak Pak, nyimak. Perhatikan Pak. Nyimak Pak. Oke. Tapi Ini. gak paham-paham juga. Sama. Wah, itu urusan IQ, Bu. Ya, ini sama nih. Ya, samain ini. Mengidentifikasi permasalahan, merumuskan permasalahan, menyusun ini ya. Ini kan butir nih. Ini teman-teman ini butir ya. Kalau mau dilengkapi sih bisa, boleh. Ini butir ya. Kalau dilengkapi itu gini. Buka aja ininya. Nah, ini buka ininya ya. Kan itu butir itu tadi ya. Nah, ini. Ya, mengidentifikasi permasalahan itu kan A1 gitu ya. Itu tadi Pak lihat punyanya Pak Wayan tadi mengidentifikasi permasalahan ini ya. Nah, ini cari di sini mengidentifikasi permasalahan. Nah, ini A1. Nah, boleh begini juga boleh. Nah, itu ya. Nah, terus merumuskan permasalahan ini saya ganti ini ya, saya ganti gini ya. Terus kemudian merumuskan permasalahan. Ya, merumuskan permasalahan. Nah, ini. Ya, merumuskan permasalahan. Terus kemudian menyusun alternatif hubungan kausal. Ya, menyusun alternatif hubungan kausal. Nah, B14 ya. Ya, teman-teman tahu ini dari mana ini kata-kata ini ya. Inventarisasi, identifikasi data sekunder. Nah, menganalisis data dan informasi. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
B16. Menyusun rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan. B30. Menyusun kaidah pelaksanaan pembangunan. Pindah kemana ini? Nah, sama ya ini. Ini sama ini. Ini sama. Oh, Udah makan tuh, Pak. Udah. Ini ada yang dikurangi sama Pak Iya. Wayan. Nah, identifikasi permasalahan. Di rencana anggaran biaya. Oh, enggak ada itunya ya? B30, nggak hilang. Oh, B30-nya enggak ada. Iya. Oke, B30-nya enggak ada. Berarti ini dua, tiga, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. B14. A3. Ada tambahan sedikit menguji alternatif. Oh iya, menguji alternatif kriteria dan model. B15. Zoom. Inventarisasi data sekunder. Inventarisasi data sekunder. Menganalisis data dan informasi. Izin Pak Randi, udah hampir 3:30, kira-kira sampai jam berapa kita, Pak? Jam 4, ya. Ini 3:30, Pak. Jadi setengah jam lagi ya, Pak? Ya, setengah jam lagi. Oke, makasih, Pak. Nanti teman-teman nyontoh punyanya Pak Wayan ini aja ya, Pak Wayan ya. Iya, Pak. Iya. Bagusnya begitu, Pak. Nyampe Jadi aja, punya Pak, satu. Jadi satu, contoh. tapi udah benar, Pak. Iya, gitu. Menyusun Ya. kebijakan strategis. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini ya. Itu dan seterusnya ya, teman-teman. Ini dikasih butir-butir begitu ya. Oke. Ini, terus kemudian sekarang dicek SPMK-nya. Ini sudah masuk belum? Ya. Ini SPMK-nya dicek tadi dengan yang ini.
Nah, dicek ini sudah dicek. Sama dan seterusnya nanti dicek ya. SPMK-nya juga dicek. Samakan dengan yang di lampiran SKP ini. Samakan. Oke, dicek. Oke, sama. Nah, terus kemudian kalau udah sama gampang ini, nak. Ya. Ini totalnya wih 52,1 nggak apa-apa ya. Oke, sekarang SPMK profesi. SPMK profesi dicek. Ya. SPMK profesi. Nah, dicek satu persatu. Kemudian SPMK penunjang. Kosong. Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kosong. Kosong. Oke, kosong. Rekap dupa. Rekap dupa. Tinggal teman-teman berapa nih nanti? Rekap dupa. Nah, di sini 3.1 ini baru 3.1 SPMK perencanaan 0118 ya. O118. Pakai rumus ya, Pak ya? Oh iya. Pakai rumus di kanan, Pak. Ya, pakai rumus. Nah, ini pakai rumus ya. Nah, ini sudah di coding ini sama Pak Wayan ini. 42 kegiatan, benar. 42 kegiatan ya, sudah di coding ini. Jadi kalau manualnya ya teman-teman hitung satu persatu ini. Ya, halo teman-teman. Dihitung satu persatu ini ya. Ini A1-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ini hitung satu persatu. Nah, ini saya ini 362. Ini berarti harusnya sama ini sama ini. Biar hurufnya enak dibaca saya ganti aja, Pak. Nah. Ini kayaknya sama. Sama 362 di sini. Sama nih Pak ya kayaknya. Sama. Ini 362 sama. Ini 262. Mengidentifikasi, merumuskan. Mengidentifikasi, merumuskan, menyusun kait, menyusun alternatif model dan hubungan, inventarisasi sekunder, menganalisis data dan informasi, menyusun menyusun kaidah pelaksanaan pembangunan. Terus ini 262 ini kayaknya sama ini. Ya, ini sama Bapak Ibu. Terus kemudian ini 362.
nanti ini udah bener nih ya. Ini dihitung. Ini kosong, rekap dupanya. Udah bener. Oke. Nah, ini udah bener. Punyanya Pak Wayan, Pak. 100 nilainya, Pak, ini. Ya, tinggal bukti fisik. Ya, Ya, Pak. tinggal bukti fisiknya, Pak, ya. 100, Pak. Cuman saran saya, Pak, sayang ya. Ini sebetulnya laporan Bapak tadi itu nilainya bisa lebih dari 392, Pak, ya. Yang perannya Pak Wayan tadi itu bisa lebih dari 392, Pak. Bisa lebih dari 362. Yang saya lihat tadi itu, ya. Karena apa? Contohnya punyanya Bu Naomi yang tadi pagi aja bisa sampai 5,8. Bu Naomi dari Kota Waringin Barat. Itu. Berarti Bapak bisa nyontoh butir yang punyanya Bu Naomi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kalau sudah jadi semua ya sudah sayang buang-buang waktu nanti kalau bikin lagi. Gitu. Punyanya Pak Adi udah oke ini, Pak. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Halo. Mohon dibagikan, Pak. Pak Adi boleh Pak Wayan boleh dibagikan nggak, Pak? Bagikan. Boleh, silakan Pak Randy. Ya, sama-sama belajar Pak Randy. Iya. Tuh, teman-teman. Pak, doakan Pak Wayan sehat sampai panjang. Amin. Amin, Panjang, amin. sehat Amin, lahir, amin. sehat lahir batin, sejahtera bahagia keluarganya, Amin, amin, amin. sampai 7 turunan. Amin. Izin Pak Randi, kita stop sampai di sini atau masih ada tambahan? Sudah selesai nih. Ini Oh, contohnya. ya. Silakan teman-teman nanti bisa contoh aja punya Pak. Iya.